Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita mau bedah satu bagian penting dari buku Clear Thinking. Fokusnya di bab 4.3. Tentang gimana sih cara kita mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada biar lebih efektif gitu. Anda pasti pernah kan ya ngerasa, aduh bingung banget nih milih yang mana. Nah ternyata cara kita nimbang opsi itu penting banget. Ini kunci biar keputusan kita pas dan kita nggak pusing kebanyakan informasi. Oke? Mari kita mulai aja ya. Jadi tantangan paling gedenya nih, kalau kata sumber kita, itu gimana caranya dapat informasi yang bukan cuma banyak ya, tapi benar-benar relevan. Dan juga akurat. Kalau nggak gitu ya kayak jalan tapi mata ditutup, bisa nyasar nanti. Ya, betul. Soal relevansi ini menarik banget sih. Prinsip dasarnya sebenarnya simple. Kita harus tahu dulu apa sih yang penting buat keputusan kita. Ini sebelum kita ya istilahnya berenang di lautan data gitu. Kenapa? Soalnya sebagian besar info itu sebenarnya cuma noise. Gangguan aja. Mirip kayak investor saham yang pinter lah. Dia nggak baca semua berita ekonomi kan. Fokusnya cuma ke beberapa variabel kunci yang benar-benar ngaruh ke investasinya. Nah, kita perlu filter setajam itu. Wah, iya juga ya. Itu poin krusial. Nah, setelah kita saring nih, mana yang relevan, berikutnya kan akurasi. Sumber kita ini ngingetin hati-hati sama ilusi pengetahuan. Itu loh, perasaan udah paham banget padahal baru tahu kulitnya doang dari ringkasan atau kata orang. Ini kayak milih makanan buat pikiran kita gitu ya. Ada info yang beneran bergizi. Bener banget. Tapi lebih banyak lagi tuh junk food informasi. Yang dangkal, bikin kenyang sesaat, tapi nggak ada isinya. Malah bisa bikin salah arah kan? Wah, bahaya juga ya. Nah, ini nyambungnya ke prinsip hi-fi atau high fidelity. Intinya gini, coba deh cari info sedekat mungkin sama sumber aslinya. Soalnya bahaya banget ngandelin ringkasan atau katanya. Detail-detail penting tuh bisa hilang. Atau interpretasinya udah beda, ada bias dari yang nyeritain. Atau malah ringkasannya sengaja dibikin buat tujuan tertentu. Bukan buat bantu kita ya berarti? Iya, bukan buat kita. Analoginya tuh kayak main telepon rusak waktu kecil dulu, ingat nggak? Oh iya ya, pesan di awal sama di akhir bisa beda jauh ya. Persis. Atau kayak peta lah. Peta kan cuma nunjukin apa yang dianggap penting sama pembuatnya. Belum tentu itu semua yang kita butuhin. Oke, masuk akal sih. Cari info langsung dari sumbernya itu ideal, tapi kan kadang effortnya gede ya. Mungkin makan waktu juga. Nah, terus gimana dong cara praktisnya biar dapat info high-fee ini tapi nggak boros sumber daya? Ada tipsnya nggak? Nah, pertanyaan bagus. Sumber kita ini nawarin beberapa semacam penjaga gawang lah buat kualitas informasi. Pertama, coba lakukan eksperimen skala kecil. Ini cara pinter buat ngetes asumsi kita, dapat data langsung tapi resikonya kecil. Contohnya tuh tough and needle yang disebut di buku. Sebelum bikin kasur banyak-banyak. Oh, yang jualan kasur online itu ya? Iya, betul. Mereka tes pasar dulu pakai halaman web sederhana sama iklan kecil. Pas lihat, oh ada nih yang mau beli, baru mereka berani produksi massal. Datanya langsung dari pasar, bukan asumsi doang. Cerdas itu. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, ini penting. Selalu cek motivasi sama insentif di balik sumber info kita. Ingat ya, semua orang itu punya sudut pandang, punya kepentingan sendiri. Misalnya mau jual rumah nih. Agen properti pengennya komisi cepat kan? Bank pengennya KPR-nya lancar. Temen mungkin pengen kita tetap dekat rumahnya. Beda-beda ya kepentingannya. Nah, semuanya ngasih masukan berharga sih. Tapi kita kudu paham kacamata apa yang mereka pakai pas ngasih saran. Ini bantu kita nimbang bobot infonya. Oke, dicatat. Motivasi sumber, ada lagi? Ada. Yang ketiga, ini sering kelewat nih. Tanya gimana proses berpikirnya orang itu. Bukan cuma apa kesimpulannya. Ini kayak nemu emas loh. Misalnya lagi cari developer buat project. Jangan cuma nanya, siapa yang oke buat direkomendasiin? Tapi tanya prosesnya ya. Betul. Gali lebih dalam. Tanya, biasanya Anda ngevaluasi kualitas developer tuh gimana sih? Ada tanda bahaya nggak yang perlu diperhatiin? Ini kayak ngintip dapur cara mereka mikir. Wah, menarik banget nih. Jadi bukan cuma HIFA ya, tapi ada prinsip akurasi kedua juga. High X atau High Expertise. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Gimana caranya kita manfaatin keahlian orang lain dengan benar? High X ini intinya cari masukan dari orang yang emang udah terbukti jago atau punya pemahaman dalam di bidang itu.
Bisa spesialis, bisa juga generalis, tapi pengalamannya luas. Kuncinya, cari yang baru aja ngalamin atau nyelesain masalah yang mirip sama kita. Oh, jadi pengalamannya masih fresh ya? Iya, masih relevan banget. Penulis buku ini cerita pengalaman pribadinya soal coding. Pusing berhari-hari nggak kelar-kelar. Pas nanya ke ahli yang pernah ngalamin persis, langsung beres gitu aja. Cepet banget dong jadinya. Banget. Tapi ya ngedeketin ahli juga ada seninya nih. Jangan asal dateng. Tunjukin kalau kita udah riset duluan, udah ada PR-nya. Ini biar mereka ngerasa dihargai waktunya dan diskusinya lebih anak. Terus fokus nanyanya ke gimana sih mereka biasanya nganalisis masalah kayak gini. Variabel apa aja yang dilihat. Jangan datang minta solusi instan, minta resep jadi. Kenapa tuh? Ya kalau gitu kita jadi kayak koki gadungan. Bisa niru masakannya, tapi nggak paham teknik dasarnya. Nanti pas kondisinya beda dikit, bingung lagi, gampang gagal. Oke, paham. Jadi intinya nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin juga, apa artinya ini semua di kehidupan sehari-hari? Jadi ngevaluasi pilihan bukan cuma bikin daftar plus minus doang ya? Jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kita aktif nyari info yang relevan, terus memprioritaskan kualitasnya, itu tadi, hi-fi, dari sumber yang beneran bisa dipercaya. Dan juga dapat pandangan dari ahli yang pas, high EX, sambil selalu berusaha ngerti proses berpikir di balik semua masukan itu. Jadi ini cara biar kita nggak kejebak ilusi pengetahuan tadi ya, dan keputusannya lebih mantap. Betul sekali. Jadi singkatnya nih, kualitas, relevansi, sama pemahaman proses. 3 itu ya fondasinya buat evaluasi pilihan yang jernih. Iya, itu rangkuman yang bagus. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda ya. Coba deh tanya ke diri sendiri, seberapa sering sih Anda secara sadar berhenti sejenak buat ngecek kualitas sumber info dan motivasi di baliknya? Bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya sepele, sebelum ngambil keputusan gitu. Dan langkah kecil apa nih yang bisa mulai Anda terapkan hari ini buat bawa prinsip hi-fi dan high-X ini ke cara Anda nimbang-nimbang pilihan? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.